Shalom. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita, karena kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi kita. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Jumat 8 September tahun 2023. Di pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita bersama untuk menjalani setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini. Karena itu mari jemaat Tuhan kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu, hari yang baru Tuhan anugerahkan, kehidupan yang baru Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan juga anugerahkan bagi kami di hari ini. Bapa di sorga, kami rindu mendengarkan suara-Mu, kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan juga pelita dalam seluruh langkah kehidupan kami. Karena itu Bapa di sorga, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tolonglah kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu, sebab kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan keterbatasan. Karena itu biarlah Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita membuka surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan, mari kita mendengarkan. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurahan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus sendiri bersabda,
Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman-Ku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita dituntun melalui sebuah tema, yaitu bukan karena ketakutan. Bukan karena ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, motivasi berlaku baik dalam masyarakat menunjukkan tingkat kedewasaan seseorang. Semakin seseorang berlaku baik karena dorongan suara hati, semakin dewasa pula orang itu. Jika melakukan sesuatu karena takut melanggar aturan, maka itu masih disebut moral konvensional. Manusia diharapkan bisa mencapai kematangan moral sampai pada kesadaran yang berakar dalam hati nurani. Suatu masyarakat akan lebih baik dan maju kalau warganya sudah melakukan yang baik dan benar karena kesadaran sendiri. Orang Kristen di Roma menghadap kesulitan. Jadi orang Kristen di Roma sementara menghadapi kesulitan karena ternyata tidak semua pemimpin dan aparat pemerintah berlaku baik pada saat itu. Ada juga yang buruk, bahkan menekan serta menganiaya rakyatnya. Meski demikian, Rasul Paulus menasihati mereka untuk taat kepada pemerintah karena pada hakikatnya pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan rakyat. Ia sangat menekankan perbuatan baik. Dikatakan, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Jemaat Tuhan, dalam pandangan Rasul Paulus, orang Kristen dapat tetap hidup sebagai orang baik dalam masyarakat yang di dalamnya para pemimpin pun ada yang korup dan jahat. Hal itu bisa terjadi karena di dalam hati nurani kita, pengajaran Tuhan telah hidup dan berkuasa. Jadi sekali lagi bahwa Rasul Paulus menekankan bahwa orang Kristen dapat tetap hidup sebagai orang baik sekalipun di dalamnya para pemerintah dan para pemimpin ada yang korup dan juga berbuat jahat. Jemaat Tuhan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang dilakukan oleh oknum pemerintah tidak mesti membuat kita sebagai rakyat menjadi pesimis, enggan melakukan kewajibannya, apalagi membangkang. Karena itu tugas kita adalah teruslah melakukan yang baik. Tunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara. Bukan karena kita takut, tetapi karena suara hati kita dituntun oleh firman Tuhan. Mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa membawa dampak positif bagi bangsa dan negara kita. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita mengambil sikap doa bersama-sama dan kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, firman-Mu sudah kami baca dan sudah kami renungkan bersama. Kiranya firman-Mu menolong kami untuk senantiasa hidup menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang taat kepada Tuhan dan juga taat kepada pemerintah kami, menjadi warga negara yang taat kepada pemerintah kami, dengan senantiasa berbuat baik dan benar dalam kehidupan kami. Karena itu kami terus mendoakan para pemerintah kami, baik di tingkat pusat dan di pelosok-pelosok daerah, bahkan para wakil-wakil rakyat. Tuhan beri hikmat, beri pertolongan-Mu sehingga mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk perjumpaan kami di pagi hari ini, dan kami sehati mendoakan, mendukung saudara-saudara kami yang mengalami sukacita karena pertambahan usia di hari kemarin bahkan di hari ini. Tuhan, perlengkapi sukacita mereka dan berkatilah kehidupan mereka senantiasa, baik yang berulang tahun, baik yang menikmati kelulusan, baik yang menikmati berkat-berkat Tuhan yang lain dalam kehidupan ini. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu.
Kami mendoakan saudara-saudari kami, orang tua kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan pun yang sementara mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tuhan, pulihkanlah dan sembuhkanlah mereka, beri mereka kekuatan iman untuk menghadapi pergumulan ini. Kami mendoakan keluarga kekasih kami yang saat ini bergumul karena duka cita ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Kami mendukung dan kami mendoakan, Tuhan, hiburkanlah segenap umat-Mu, anak-anak-Mu khususnya di Jemaat Silo Campagaya yang saat ini bergumul karena kehilangan orang yang dikasihi. Tuhan, berikan kekuatan, penghiburan yang sejati, dan biarlah keluarga yang ditinggalkan tetap menaruh pengharapannya hanya kepadamu. Bapa di sorga, kami mendoakan para lansia, orang tua kami dalam usia lanjut. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita dalam menikmati hidup di usia lanjut. Kami mendoakan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam mencari pekerjaan. Tuhan beri jalan dan bukakan segala kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mendoakan anak-anak saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dalam penyelesaian studi. Tuhan berkati sehingga mereka boleh menyelesaikan tepat pada waktunya. Kami pun mendoakan anak-anak kami yang saat ini dalam bangku pendidikan, baik di tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan juga dalam bangku kuliah. Tuhan, percukupkan apa yang dibutuhkan oleh setiap anak-anak dan cucu kami. Bahkan kami sebagai orang tua, Tuhan cukupkan. Berikan kami hikmat untuk boleh mengarahkan setiap anak-anak kami dalam pertumbuhan dan juga dalam pendidikan mereka masing-masing. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menuntun dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, ini doa dan ungkapan syukur kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang tetap setia mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Selamat menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.